dari Oh, di pertama. Malaysia nggak ada kayak gitu ya? Pantesan, Ron. Kalau ada tapi namanya agak lain. Oh, apa Velasi kalau boleh tahu? Oh. Iya, kalau boleh tahu apa tuh? Lupa. But what the hell, boy? Kamu berberapa sih? Kok bisa tuh? Pasti yang menegak. Lama lupa. Masa kita nggak tahu anjir. Si Flossi masih mikir ya. Kita skip yang lain dulu deh. Kita tanya sama abang-abang ini. Bang. Abang-abang hitam mau parah. Hitam, siap. Kalau misalnya untuk Oh, dibubarin, kalau misalnya dibubarin nggak bisa karena kita nggak ada ini sih. Serba salah. Jadi kalau misal DPR tiba-tiba dibubarin, satu-satunya instansi yang bakal ngisi itu militer. Jadi mau nggak mau Oh ya iya. TNI itu yang ngisi. Dan itu bakal lebih bahaya lagi. Begitu. Contoh kalau misal pemerintahan dikuasain militer itu Myanmar itulah contohnya. Mereka nggak ada yang lawan. Aku tuh kalau DPR tuh udah pasti kesel ya kita semua. Tapi yang lebih kesel adalah orang-orang yang niri empati, yang nggak ada peduli sama sekali tentang situasi kayak sekarang. Kayak mereka tuh kenapa sih kayak bener-bener nggak ada pedulian sama sekali gitu, kayak mau share ataupun kayak minimal sekedar buat posting aja nggak mau. Itu orang-orang itu kenapa gitu? Terutama orang-orang yang kerja di pemerintah. Mereka itu takutkah? Atau emang mulutnya itu dibungkam? Banyak teman-teman aku tuh kayak sekedar jadi silent reader. Oh. Itu aku benci banget sumpah. Mungkin ya kalau menurutku ya mungkin satu dia mau cari aman itu udah pasti ya. Iya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena sistemnya udah jelek. Iya benar. Ya. Jadi ketika mereka mau bener sekalipun ada yang ngalangin. Anjir bener sih, sumpah. Gue pernah baca atau nonton apa gitu, pokoknya untuk undang-undang itu naik ke parlemen untuk dibahas di suatu rapat atau sidang itu butuh persetujuan partai. Sementara, ya kalau partai nggak setuju mereka nggak akan naik Pak draft undang-undang itu. Jadi ibaratnya mereka bahas di parlemen itu buat kepentingan partai setuju atau enggak, undang-undang itu naik atau enggak ya tergantung partai, bukan tergantung rakyat. Iya sih. Oke, apa Vira? Nanya apa tuh? Iya, ada bocil. Kan di rumah aku kan ada Brimob. Nah, Brimobnya itu pengen diserang juga, pengen di demo tapi sama mahasiswa. Kan aku mau tanya ya, anak di atas 10 tahun boleh ikut itu gak demo? Aku geram pengen banting mobil. Oh, itu bagus loh, pertanyaannya bagus loh. Bagus. Wajar sih dia pengen Jangan gitu dijudge. bagus. Jangan dijudge yang Peduli pertanyaan dengan kondisi bangsa ini bagus. Iya. bagus sumpah. Kasih tahu nih kalau misalnya dia masih di bawah umur, ya kayak masih SMK itu, ya masih SMK sebenarnya nggak boleh untuk demo-demo kayak gitu. SMK, SMP kan kayak dia nggak terlalu tahu wawasan kan tentang pemerintahan. Itu kira-kira boleh nggak untuk kita ikut demo? Coba kasih tahu man. Di Ikut usia demo 10 secara tahun. langsung itu iya, secara langsung memang tidak dianjurkan, malah nggak boleh sama sekali. Iya, tapi bisa ikut berpartisipasi lewat medsos. Benar. Lu punya medsos kan, share, bantu ramaikan kira-kira aspirasi-aspirasi yang perlu diangkat. Bukan maksudnya meremehkan anak kecil nggak boleh berbicara ya. Iya. Cuman kan emang ranahnya belum di situ. Iya benar. Intinya kalau ada anak kecil peduli, itu berarti negara udah nggak baik-baik aja. Iya bener lah, bahkan anak kecil aja itu tahu gitu loh. Kalau negara ini emang nggak beres anjir, sumpah. Selain itu, ada kabar yang beredar, aku belum tentu apakah ini beritanya hoax atau tidak, tapi aku melihat dari media sosial aku tentang kejadian ojol kemarin, kemarin kah itu? Kemarin. Kata ojol itu poster ojol itu meninggal itu udah direncanakan gitu. Jadi kayak ibaratnya itu emang ini kayak membuat aku overthinking, jadi pikiranku kemana-mana ngambil teori jadinya. Pokoknya kayak
poster ojol tuh udah disiapin, jadi kayak benar-benar menjadi pembunuhan berencana gitu. Dan so wild gitu loh, kayak itu benar-benar liar guys gitu, kayak emang segelap itu kah gitu. Ini rasanya kayak vibes Orba itu udah mulai kerasa gitu. Jadi kayak aku juga merinding kalau di kos sendiri anjir. Ya jadi kalau Jadi itu misalnya- bener apa enggak, atau overthinking doang? Kalau untuk Tolong kayak gitu tuh, diklarifikasi dan dijelaskan gitu. kalau menurutku ya kayak ojol ketabrak itu tuh Hmm. ya dibilang kalau misalnya peristiwa itu nggak direncanain sih, pasti polisi juga pasti nggak bakal rencanain itu, nabrak lah, itu udah sengaja nabrak itu. Tapi pas kalau dibilang untuk polisinya ngerencanain dia bakal nabrak orang, kayaknya nggak mungkin deh. Ini mungkin aku boleh ngomongin ya. Kalau kalau apa namanya, kalau dari pandanganku sebagai sesama aparat ya, Iya betul. Ya boleh. mungkin boleh. nih mungkin ya ada faktor kenapa dia begitu tuh. Jadi satu, dia sudah capek pengen pulang, atau pikirnya kayak aduh lama banget nih kayak ini, kalau makin di sini kita mau sampai Nggak kapan kondusif, nih, pikirnya ya. begitu Ah. ya. Nah, jadi kayak mungkin bahasanya kayak pengen buru-buru, mungkin yang kayak dia nabrak itu mungkin nggak terencana, atau mungkin sudah kayak dia kebawa emosi, udah amat kamu mau minggir gak minggir, Tabrak gitu ku ya. lindas aja kamu gitu mungkin. Tapi ya jatuhnya sengaja kan, jatuhnya bukan nggak sengaja kan, soalnya Ya. ini wartawan ya, berita-berita ngomongnya itu Iya, benar. sengaja ditabrak, makanya itu yang buat jadi problem juga di kalangan masyarakat. Nah, aku udah lihat videonya, kesannya tuh sengaja tuh harusnya direm dong, itu kok nggak direm loh pesan gitu. Iya, itu emang udah sengaja, bukan Ya. Makanya bukan gue nggak baca sengaja. komen-komen di TikTok katanya, Gimana Mas? Iya, makanya itu. makanya gue baca di komen-komen di TikTok katanya mereka tuh capek, panik gitu. Kan aneh aja Iya. gitu, Bullshit, anjir. seorang polisi dengan taktis apa rantisnya yang penuh baja itu bisa panik gitu. Iya, betul. Bahkan mereka Tapi nggak ada Kalau yang kayak pakai granat atau pakai ini. Kalau mereka panik, berarti mereka nggak profesional dong jadi polisi. memang agak ini sih tuh. Tapi kalau aku memandang kalau di posisi aparatnya itu ya maksudnya ya, itu karena capek, mungkin kayak emosi. Ya dia sengaja, tapi mungkin nggak terencana, tapi mungkin dia keluar emosi di saat itu. Nabrak orang tuh memang tetap disalahkan, mau dia bilang ini apa nggak sengaja, terus nggak apa udah emosi, tetap disalahin. Ini ada yang ini, ada yang dari pihak Sadawira, ini Mas. kayak polisi di sini. Sadawira. Mungkin tahu nih. Mana dia, Sadawira mana, biar saya jelasin sob Porli. Wira, Oh ya, Wira. boleh masukin. Dan lagi ini. Selamat malam. Ini saya dengar lagi pada bahas kasus yang lagi ada di berita-berita sekarang ya. Iya betul bang. Ya, kebetulan saya juga bagian dari mereka. Sejauh ini udah sampai mana bahasan kalian? Karena saya nggak ikut dari awal dari Sejauh ini gas air mata bang. Tanya-tanya. gas air mata. Ah, Oke, ya. apa yang mau ditanya tentang gas air mata? Prosedurnya pemakaian. Prosedur pemakaiannya di lapangan ya. Iya betul. Ya. Gas air mata itu kami diinstruksikan untuk mengeluarkan itu apabila dalam suatu tindakan yang sudah anarkis. Jikalau tindakan dari para pendemo ini masih bisa dihalang dengan cara berkomunikasi dengan baik, maka gas air mata belum diinstruksikan untuk dikeluarkan, termasuk water cannon. Karena senjata pada saat demo itu hanya ada dua. Yang pertama water cannon dan juga gas air mata. Untuk tameng itu adalah penjaga diri. Nah, untuk senjata yang benar-benar untuk membubarkan itu adalah gas air mata dan juga water cannon. Dua alat ini hanya boleh digunakan apabila sudah dalam situasi anarkis. Para pendemo sudah mulai menyerang, merusak fasilitas, baru dua ini baru boleh dikeluarkan. Itu jadi orang-orang awam yang baru pulang kerja gini-gini nggak tahu apa-apa tiba-tiba jadi korban, itu gimana ya? Ini Kak, penembakan gas air mata itu sistemnya menyebar. Jadi misalkan nih ada 5 titik, ditembak di satu titik, nah 4 titik tersebut akan kena juga. Jadi bukan berarti disengaja ditembakkan kepada orang-orang yang tidak salah juga, enggak. Emang kebetulan gas air mata itu sistemnya menyebar. Jadi bukan sengaja dari Polri menembak kepada orang-orang yang tidak bersalah, enggak.
memang kebetulan aja di daerah tersebut mungkin dekat jaraknya, jadi terkena juga efeknya. Jadi gini Mas, saya jelasin dulu tahap-tahap dalam penindakan demo ini. Yang pertama itu mahasiswa, biasanya ini saya sebut mahasiswa aja. Iya. Mahasiswa itu biasanya diberikan arahan untuk melakukan demo secara damai dan juga tentram. Ketika itu sudah didengar, maka polisi akan menjaga. Seiring berjalannya waktu, apabila ada tindakan-tindakan yang mulai merujuk ke anarkisme, maka ada yang namanya peringatan. Peringatan pertama melalui mobil raisa atau mobil pengurai massa. Nah, di situ diingatkan bahwasanya apabila sudah melewati batas, maka Polri akan melakukan tindakan tegas, yaitu berupa penembakan gas air mata dan juga penyemprotan air melalui water cannon. Nah, ini udah ada peringatan duluan. Kalau udah peringatan ini nggak digubris sama sekali, mau nggak mau kita tembak gas air matanya. Oh, berarti udah. Nah, tujuan menembak itu, betul. Tujuan menembak itu bukan untuk menyerang. Menyerang dengan membubarkan itu berbeda. Dua kata yang berbeda. Menyerang itu dominan untuk melukai, sedangkan membubarkan itu dominan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, misalkan dari mahasiswa melakukan penyerangan pada anggota yang sedang bertugas, terus kita bubarkan, itu nggak apa-apa dong. Karena apa? Karena takutnya ada chaos antara aparat dan juga mahasiswa, lalu timbulnya korban. Makanya inilah ketika udah ada anarkis itu dibubarkan menggunakan gas air mata, bukan diserang ya. Kalau diserang itu beda. Kalau kita pikir pakai logika, kalau polisi mau nyerang, polisi punya senjata kok, punya peluru, bukan lagi gas air mata. Kalau emang dia mau nyerang, kenapa nggak ditembak aja? Logikanya begitu. Atau kenapa nggak dipentung aja? Polisi juga punya pentungan kok. Kenapa nggak dipentung aja kalau emang menyerang? Tapi kan gas air mata itu ditembakkan ke udara, sehingga di udara meledaklah gas itu dan menyebar. Bukan ke orangnya ya. Iya. Makanya kalau misalnya polisi nyerang, bukan nyerang, tapi itu upaya pembubaran massa. Ini yang harus dikoreksi. Berarti penjelasan untuk gas air mata udah kita pahamin ya. Nah, saya boleh menjawab pertanyaan dari Kanab sini nggak? Boleh. Tapi Bang, banyak yang mukulin pendemo, padahal pendemo udah posisi lari, itu gimana SOP-nya? Oh iya, itu. Boleh kakak itu? Nah itu tuh benar. Jadi gini Kak. Sebenarnya kalau kita bahas masalah pukul memukul itu siapapun itu nggak boleh ya. Benar. Baik itu mahasiswa, baik itu aparat yang memukul itu nggak boleh. Ini nggak dibenarkan sama sekali. Tapi kita harus melihat fakta yang ada di lapangan. Oke, mungkin kita temukan beberapa video memang ada oknum-oknum yang melakukan pemukulan. Tapi kita temukan juga beberapa video oknum yang dikeroyok oleh massa. Betul, ada yang pakai baju propos, ada yang pakai baju brimob, mereka dipukul-pukulin, ditendang segala macam. Jadi kalau misalkan kita bilang gimana bang ini, kedua sisi sama-sama salah. Ya, baik itu yang dari masyarakat maupun aparat sama-sama salah. Betul, salah kita katakan salah, benar kita katakan benar. Jadi kita nggak menormalisasi hal tersebut. Yang jelas siapapun itu kalau salah ya tetap salah. Dan ini di luar kendali. Di luar kendali karena kita nggak bisa mengatur seseorang. Misalkan kita mau memaksa masyarakat ataupun mahasiswa untuk melakukan demo yang aman, damai, nggak bisa. Karena bisa saja di suatu saat adanya provokasi dari provokator. Yang jelas mulai saat ini ya kita mulai dengan kesadaran diri aja masing-masing. Mulai dengan kesadaran diri seperti apa ya. Misalkan kalian sebagai mahasiswa, ya udah kalian tanamkan aja di diri kalian demo untuk mengeluarkan aspirasi. Bukan untuk menyerang aparat. Itu aja. Nah, itu benar, itu yang aku maksud juga dari maksudnya Mas Tadawira itu. Sebenarnya itu nggak ada yang merintahkan buat memukul atau gimana. Soal itu kembali lagi ke orangnya. Kita nggak bisa mengendalikan satu orang, satu kepala boleh sama, tapi isinya kan berbeda. Terus satu lagi, kalian sadar nggak sih sebenarnya antara masyarakat dan juga aparat itu lagi dibenturin? Iya sih sebenarnya, iya benar. Ketika awal salahnya kenapa gitu DPR tuh nggak mau buka peluang ya, kapan gitu mau buka peluang untuk bisa ini loh, misalnya kayak bisa ngobrol bareng sama mahasiswa sama aktivis lainnya gitu loh. Kalau kita nih banyak korban gitu loh bang, ya terlebih lagi polisi, terus rakyat juga pasti dapat korbannya. Makanya ini kapan gitu loh. Kalau misalkan kita lihat dari sisi satu pandang yang berbeda ya, baik dari elemen masyarakat maupun aparat.
masyarakat ini mau mengeluarkan aspirasinya, oke, ini dilindungi oleh undang-undang. Dan aparat juga menjalankan tugas yang sudah diperintahkan oleh Iya. undang-undang. Nggak bisa. Jadi nolak kita nggak juga. bisa saling menyalahkan satu sama lain. Betul. Kalian ya emang kalian mau mengeluarkan aspirasi, nggak apa-apa. Dan Polri juga bertugas sesuai dengan perintah undang-undang, yaitu menjaga keamanan. Jadi serba salah. Kita ini sama-sama dibenturin loh. Sedangkan Iya. mereka tujuan utama kalian demo itu kan menyerang DPR lah ya, Iya. intinya begitu kan. Bukan untuk Sedangkan polisi. mereka seolah-olah tidak, ya, Iya. sedangkan mereka seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi sekarang. Mereka tahunya duduk manis di dalam. Iya benar. Mereka nggak tahu udah berapa banyak Mereka korban. tuh Mereka mereka kayak bikin pengalihan isu gitu loh. Jadi rakyat itu sekarang tuh marahnya ke Polri. Padahal sebenarnya Polri itu nggak tahu apa-apa juga gitu. Yang salah itu ya yang ini, yang judulnya ini. Ya dari Betul, pemerintahnya sendiri betul. yang salah intinya. Ya kita dibentur kayak paham lah itu. nih, kalau boleh saya kasih satu rahasia ya. Ini rahasia loh. Oh boleh bang. Sebenarnya Boleh, hati-hati kami ini sama kayak ini. Sebenarnya hati-hati kami ini sama kayak kalian. Bener, Gimana bang? sama kayak kalian. Kami ini mau menyuarakan juga nggak bisa. Iya sih. Kehalang sama seragam. Iya sih. Bener, Kan saya pasti- nggak bohong Iya, nih. Banyak dari Nah, kita. Iya bener. Makanya dengan Apalah. kalian mengeluarkan aspirasi seperti itu, kita ini sebenarnya ngedukung. Bukan mau menghalang-halangi. Cuman karena emang tuntutan tugas, ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Gak bisa Betul. disalahkan juga. Kalau kalian nggak percaya, kalau kalian nggak percaya tanya deh sama mungkin ada teman kalian atau kenalan kalian. Ada Satu Bang, persatu kalian tanyain. Ada. Saya yakin 1000 yakin jawabannya Ada sama. kok, adek aku kok. Nah, saya yakin jawabannya 100% sama. Sama kayak kalian juga. Jadi sebenarnya kita ini bukan musuh. Kita bukan musuh, kita bukan saling serang, tapi emang Kita karena diadu kita domba, dibenturkan oleh udah. oknum-oknum. Iya, makanya itu Bang, kembali lagi aku makanya pengen itu tanya bang. Hah? Sorry tak potong. Yang ini loh, kan ada berita yang ojol ketabrak tuh sama polisi. Nah, si polisi yang nabrak ini itu dikasih apa bang? Maksudnya kayak dia tuh dikasih kayak sedikit sanksi atau gimana bang? Ini menurut saya ya, Ah. karena saya juga nggak tahu apa-apa. Ini menurut saya aja ya. Hmm. Saya pernah naik itu mobil, Mas. Mobil itu dalamnya itu benar-benar nggak kelihatan luarnya. Minim, bukan nggak kelihatan ya, minim. Atau lebih ke arah kebanyakan blind spot. Sehingga Oh. titik-titik tertentu tidak jelas dilihat. Karena di dalam mobil tersebut yang pertama kedap suara. Yang kedua, seluruh kacanya itu tertutup oleh besi. Yang ketiga, kacanya dan ventilasinya kecil. Nah, saya nggak tahu itu sengaja, tahu nggak? Tapi kalau misalkan secara logika saya, mungkin dia yang pertama menabrak itu ya, ini yang pertama dia menabrak itu nggak sengaja. Tetapi ketika banyaknya orang yang terlalu mengepung dia, gedor-gedor mobil segala macam, dia jadi panik. Dia jadi panik, nah, itu sehingga dia nggak tahu harus ngapain. Jadi terjadilah hal-hal tersebut. Tapi tetap kita tidak membenarkan. Ya betul bang. Itu parah sih. nah itu Nah itu maksudnya sanksinya apa Kembali bang? lagi. Kalau misalnya kayak gitu, walaupun dia pembelaan nggak sengaja, tapi ya tetap aja kan namanya salah ya. Ya udah mau gimana lagi. Nah itu sanksinya apa bang? Betul. Untuk sanksinya pastinya ada pidana. Karena apa? Karena ada satu nyawa yang hilang. Iya. Dan nyawa hingga soalnya. saat ini perkembangan kasusnya baru dilakukan penindakan kode etik. 7 orang tersebut sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga sudah ditindak dan diberikan sanksi berupa 20 hari patsus. Untuk hukuman pidananya nanti akan ditindaklanjuti lagi. Karena di Polri ini ketika ada anggota Polri yang bermasalah atau melanggar hukum, dia yang pertama kan ada sidang kode etik, baru sidang pidananya. Jadi ada 2 sidang. Susah banget ya emang sumpah bahas pemerintah ini. Yang ada bisa-bisa. Susah Mas, beneran. Sakit kepalaku anjing. Nih, tahu nggak sih Mas? Gimana, Kita ini sebagian mati-matian loh, nyapuin supaya nama ini jadi baik. Tapi terkadang ada aja kotoran yang, aduh, nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Beneran. Tapi saya lebih respect ngomong gini loh. Misalkan kita ngomong baik-baik Ya, gitu kan, tukar penjelasan pikiran, didengar bener, satu Bang. persatu. Karena kan namanya kita daripada- manusia ya bang. Kayak kita ngelihatnya yang dari pandangan kita dulu, POV kita kan ngelihat nih, wah nggak bener nih. Yang aku tangkap polisi juga taunya sama aja kayak mahasiswa, kayak kita, kayak rakyat juga gitu. Nah, iya, jadi saya tuh pernah juga ngobrol di podcast begini.
Saya baru ngejelasin beberapa aja poin penting. Udah diprotosin, udah dicaci maki. Aduh, saya capek sendiri. Beneran. Oh. Yang tadinya saya mau ngobrol baik-baik gini, kita kan sharing-sharing. Malah nggak jadi loh, saya langsung keluar Bawa capek deh, sendiri Pak. saya.